Beda jauh dah. Kemarin mengempos. kayak Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Den Bejo. Di video kali ini saya mau tune up mobil Innova, sekaligus mau modifikasi selang PCV, lalu nanti juga ada purging untuk injektor cleanernya, pembersihan, dan saya juga akan menurunkan tangki karena di mobil ini bermasalah juga di indikator bahan bakarnya. Simak. Oke, langsung saja kita melakukan tune up. Sebelumnya kita sudah membuka semua partnya, dan ini adalah manifold, intake manifold yang fungsinya adalah menjadi saluran manifold ini adalah untuk menjadi saluran bahan bakar dari udara ke mesin. Udara asal dari luar akan dihisap masuk ke dalam silinder melalui intake manifold ini. Jadi kalau ini kotor, itu akan mengakibatkan berat, ngempos, dan boros bahan bakar juga. Dan yang kedua fungsinya adalah mengatur aliran volume udara sesuai keperluan mesin. Yang ketiga juga menciptakan turbulensi udara. Fungsi dari intake manifold adalah menciptakan turbulensi udara yang nantinya masuk ke dalam silinder mesin. Semua ini berkat desain atau bentuk intake manifold yang memang dirancang khusus untuk bisa mengoptimalkan proses pembakaran. Lalu ada juga fungsinya adalah menjadikan campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih homogen. Untuk pembersihannya bisa dilakukan seperti dalam video menggunakan cleaner, injektor cleaner, karburator cleaner. Pokoknya yang bersifat cleaner, karena cleaner ini akan mudah untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam intake manifold ini. Jadi kalau untuk tune up mobil diesel itu lebih panjang ya prosesnya dibandingkan mobil bensin. Dan untuk mencopotnya juga sedikit lebih rumit karena akan banyak pipa-pipa injektor yang tentunya juga memakan waktu, dan ini untuk yang saya upload adalah pertama kalinya. Biasanya saya hanya mengerjakan mobil bensin yang di-upload ya. Kali ini upload juga untuk mobil diesel. Lalu ini adalah EGR. Jadi saat ini banyak digunakan oleh mobil diesel berkaitan dengan aspek efisiensi BBM dan mengurangi emisi. Jadi pada mesin konvensional bukaan katup EGR dipengaruhi oleh kevakuman di intake manifold. Jadi ini EGR juga kita bersihkan. Ini masih satu jalur dengan intake manifold juga. Sebelum ke intake manifold, sebelum ke EGR, ada satu lagi yang namanya throttle body. Jadi tidak hanya mobil bensin aja yang punya throttle body, mobil diesel, bahkan diesel turbo untuk mobil Innova ini juga memiliki throttle body. Dan throttle body mesin diesel juga bisa kotor.
Jadi perlu juga dibersihkan. Banyak pemilik mobil yang nggak tahu kalau tarikan mesinnya berat dikarenakan throttle body yang kotor. Udara yang masuk ke ruang bakar memang disaring oleh filter udara, akan tetapi masih banyak partikel debu halus yang lolos ke dalam mesin dan menempel di throttle body tersebut. Semakin banyak kotoran, semakin menghambat udara masuk ke dalam mesin. Mobil dengan mesin diesel idealnya throttle body dibersihkan setiap 10.000 km sekali. Dengan kondisi throttle body bersih, maka tarikan mobil juga akan ikut enteng. Meter atau ya, yang di sini adalah tabung sedimeter. Di sini biasanya ada filter solar, biasa disebutnya. Fungsi dari water sedimeter ini adalah untuk membersihkan kotoran dari air dari kandungan solar. Namun yang dimaksud pembersihan di sini bukanlah menyaring, melainkan memisahkan. Jadi tidak ada kandungan lain yang masuk ke dalam sistem bahan bakar mesin diesel. Seharusnya bahan bakar solar yang digunakan tetap murni 100%, tapi sayangnya tidak dapat dimungkiri bahwa terkadang masih ada kandungan lain di dalam solar tersebut. Makanya diperlukan yang namanya water sedimeter. Kinerja dari bagian tersebut sebenarnya ada batas juga. Jika kondisi air di dalam water sedimeter sudah terhitung penuh, Anda bisa segera mengetahui dari mana. Tentu saja bisa diketahui dari lampu indikator yang mirip dengan gambar pom bensin itu yang ada di speedometer. Sama kalau kita kehabisan bensin, tetapi itu nggak habis bensin, tapi gambar pom itu atau gambar peringatan bahan bakar itu akan menyala, berarti ada masalah pada water sedimeter, atau biasanya karena kandungan airnya terlalu banyak, dan itu bisa di reset. Mungkin akan saya buat video untuk reset tabung sedimeter itu, cara membersihkannya mungkin untuk lebih detail di lain kesempatan. Oke, lanjut. Setelah kita bersihkan semua dari bagian-bagian ini, seperti manifold, throttle body, EGR, dan manifold yang di mesin juga kita bersihkan. Ini saya mau rubah selang PCV ini. Jadi ini sebenarnya selang PCV ini masuk ke sini, ke filter udara, yang nantinya masuk juga ke turbo, lalu ke intake, masuk lagi ke throttle body dan dibakar ulang. Cuman sayangnya dari PCV ini ternyata ada banyak gitu ya, ada oli yang masuk, nggak tahu ada kebocoran atau gimana. Jadi ada oli yang masuk ke turbo, sehingga yang dibakar sama mesin itu ada kotoran. Yang dimaksud adalah ada oli atau udaranya yang nggak bersih. Makanya saya tutup aja supaya mobil ini benar-benar mendapatkan udara yang bersih dan segar yang masuk kepada ruang bakarnya. Dan untuk selangnya itu yang saya cabut tadi, itu saya alirkan ke bawah, ke bagian sini selangnya. Nah, kalau di sini kekurangannya hanyalah satu. Jadi emisi bahan bakarnya atau emisi pencemaran lingkungan lah intinya. Jadi nggak ramah lingkungan lagi, karena kotorannya yang sebelumnya bisa dibakar ulang, kali ini saya buang langsung ke bawah, karena kalau dibakar ulang itu nggak bagus, bikin cepat kotor juga ke mesin. Ya, jadi seperti itu aja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan purging dan juga ada turun tangki karena pelampung bahan bakar mobil ini bermasalah. Ada gambar indikator bahan bakar. Ini disebabkan oleh pelampungnya yang ngaco, karena kata yang punya udah diisi sampai luber tetapi indikatornya masih menyala. Indikator bahan bakarnya tuh res, turun sampai E, padahal udah full gitu. Nah, kita nanti akan ganti apa yang bermasalah dari sini. Ya, ini udah turun tangki. Dan mohon maaf ini karena videonya saya salah setting. Ini di mode time lapse, jadi akan sangat cepat sekali dan mungkin ini akan sedikit mengganggu ya. Mohon maaf. Dan ini adalah pelampung dari mobil Innova diesel tahun 2008. Mungkin sama dengan generasi sebelumnya. Ya, cukup diganti pelampung ininya saja. Kalau misalkan bensin sudah terisi penuh tetapi di indikatornya masih menunjukkan bahwa solar tersebut habis.
Atau sebaliknya, ada juga pernah saya menemui kasus solar tersebut habis sebenarnya, tetapi di dalam indikatornya ada ditunjukkan di indikator ada solar, tetapi sebenarnya solar itu sudah habis. Itu juga bisa terjadi karena pelampung atau indikatornya bermasalah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir adalah purging mesin diesel. Oke, kita masuk ke bagian purging. Merawat kendaraan bermesin diesel cukup sederhana, baik itu yang sudah mengadopsi teknologi common rail, direct injection, atau bahkan indirect injection. Terpenting menjaga kebersihan bahan bakar dan tentunya berimbas dengan kebersihan tangki dan bahan bakar injektor filter solar saluran bahan bakar. Caranya tidak sulit, salah satunya melakukan diesel purging secara rutin setiap 20.000 km. Bahkan boleh juga setiap 10.000 km. Jika menggunakan solar subsidi pada kendaraan common rail seperti Toyota Kijang Innova, Fortuner, Chevrolet, Captiva, Mitsubishi Pajero Sport, Renault, Duster, dan lain sebagainya, dengan rutinnya melakukan purging full line, tentunya meminimalkan risiko injektor tersumbat atau rusak karena jalur bahan bakar sudah kotor. Sebagaimana gambaran, harga injektor common rail rata-rata 3 juta belum termasuk ongkos pasang. Bayangkan, jika 4 buah injektor rusak tentunya akan mengeluarkan banyak uang. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Harga satu kaleng untuk ukuran 500 ml di pasaran sekitar 200.000. Itu untuk harga obatnya ya. Mereka pun beragam seperti Watt, mereknya itu banyak, Watt, Liquid Moly, STP, dan salah satunya ini yang saya gunakan, saya lupa itu apa. Proses purging ini juga tidak terlalu sulit, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit untuk melakukannya. Buat yang hobi, do it yourself, Anda bisa sendiri, caranya terbilang sangat mudah seperti dalam video saya ini. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo. Jika ada pertanyaan, ada keluhan, silahkan komentar di bawah ini. Jika saya bisa, pasti akan saya jawab. Dan ini adalah testimoni atau kita test drive mobilnya setelah melakukan tune up dan purging kali ini. Terima kasih. Hah? Ntar gimana? Ada bedanya nggak? Enak, enteng. Kalau kemarin makanya berat Berat, banget gitu, ngempos. Iya. Tarikannya enteng. Asapnya asap sabu pada mabuk. Ada terus ya tenaga? Iya. Beda? Beda jauh dah. Kemarin mengempos. Kayak nahan ya? Nahan. Udah jauh baru dilepas sama dia? Ya.